Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fairoyans Asfaro, berasal dari program studi Sains Data Fakultas Matematika dan IPA Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan dan tata caranya langkah per langkah bagaimana kita menggunakan VirtualBox, terutama pada operating system Linux Ubuntu. Nah, sebelumnya saya akan memaparkan spesifikasi VirtualBox dan Linux yang saya gunakan di sini. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu dengan operating system 64 bit. Kemudian base memory yang saya setting yaitu 4096 MB atau setara dengan 4 GB. Kemudian prosesor yang saya set yaitu 3 prosesor dengan bootloader hard disk optical copy dan acceleration nested paging KFM para virtualization. Kemudian untuk displaynya video memorinya 16 MB dengan graphic controller VM SVGA. Nah, kemudian di sini saya menggunakan 25 GB memori dari laptop untuk di-set ke VirtualBox yang saya gunakan seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke Linux yang sudah saya install. Di sini kita masukkan password pada username seperti pada Windows. Nah, ini tampilan awal Ubuntu pada VirtualBox yang telah saya setting. Nah, langsung masuk ke terminal. Kita bisa pencet Windows ya kalau di VirtualBox untuk search terminal. Nah, ini di sini di clear dulu. Nah, di sini di folder saya sudah memiliki file txt yang bernama dasiscom.txt. Nah, yang ini ya. Jadi file ini berisi tabel di mana di sini terdapat nomor 1 sampai 10, kemudian nama pemain sepak bola, liganya, klubnya, dan annual salary atau ini gajinya seperti itu. Nah, di sini masuk ke perintah yang pertama. Perintah sederhana pertama itu grep. Grep ini sebelumnya kita harus sudah men-set ke directory yang tepat. Di sini saya sudah masuk ke directory downloads. Dan misal kita mau, nah di sini ls-1 itu untuk menampilkan file apa saja yang terdapat dalam directory tersebut. Nah, kalau di Windows tuh namanya folder. Folder ini kita kalau di dalam folder kan biasanya banyak file tuh. Nah, kita bisa lihat file apa aja yang ada di dalam folder tersebut, yaitu dengan mengetikkan ls-1 pada terminal Linux seperti itu. Di sini ada dasiscom.csv, dasiscom.txt, dan ini ada PNG, ada JPG, ada foto seperti itu. Dan masuk ke grep, yaitu grep ini gunanya untuk mencari karakter atau list yang ada di dalam file ini seperti itu. Misal di sini kita mau mencari grep yang mengandung seri A pada file dasiscom.txt. Nah, dia akan menampilkan satu baris utuh pada tabel tersebut yang mengandung karakter seri A seperti itu. Kita contohkan yang lain, yaitu misal kita mencari Real Madrid. Real Madrid itu apa sih gitu kan? Kita cari di sini. Nah, dia akan menampilkan Jude Bellingham dari Liga La Liga, kemudian klubnya Real Madrid seperti itu. Jadi dia akan menampilkan satu satuan utuh ya dari satu baris seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada perintah set. Set ini gunanya untuk mengganti suatu teks ke teks yang lain dari file yang kita tujukan. Misal di sini kan filenya namanya dasiscom.txt. Misal di sini kita mau mengganti ini ligu 1. Misal kita mau mengganti ligu 1, yaitu dengan s kita masukkan kondisi pertama pada file, kemudian kita masukkan misal kita mau mengganti jadi liga 1 seperti itu ya. Nah, dia akan menampilkan keseluruhan tabel di mana liga 1 yang sebelumnya 1 sebagai angka itu sudah diganti menjadi liga 1 seperti itu. Yaitu misal di sini kan liga 1 nih pada baris kedua, di sini dia sudah berubah menjadi liga 1 pada baris kedua, dan juga ada baris ke-10
dia juga akan ikut berubah karena dia akan mengganti keseluruhan, bukan hanya satu ini saja seperti itu. Kemudian masuk ke yang selanjutnya itu AWK. AWK ini dia akan untuk memproses dalam satu kolom pada teks tersebut. Misal di sini kita mau menampilkan pada kolom kedua yaitu nama, dan kolom keempat itu klubnya. Nah, dia akan menampilkan nama dan klubnya saja, jadi tidak keseluruhan seperti yang set tadi. Dia kan set dan grab tadi kan dia akan menampilkan keseluruhan satu baris seperti itu. Kalau dia nih akan menampilkan satu kolom saja, yaitu dengan tanda $S garis ini seperti itu. Kemudian bisa juga kita memproses angka di sini. Misal di sini kan ada annual salary. Nah, kita bisa menghitung annual salary ini dengan terminal. Jadi di sini angka supaya tidak lama, di sini saya sudah siapkan ini. Bisa supaya tidak terlalu panjang durasi. Di sini sudah saya siapkan perintahnya. Jadi di sini NR. Kenapa dia lebih dari satu? Karena di sini kan annual salary ini yang baris pertama, jadi dia akan menghitungnya yang di bawah ini saja seperti itu. Jadi yang di sini di skip, dia langsung loncat ke baris kedua khusus pada kolom kelima, karena di sini dia settingnya sum plus sama dengan, jadi sum ini awalnya 0, jadi ditambahkan terus dari kolom pertama, yaitu ini 12.480.000, kemudian ditambah dengan 18 juta dan seterusnya sampai paling bawah seperti itu. Kemudian count ini kita untuk ngeset di sini ada berapa data sih? Jadi kan ini data pertama, data kedua, ketiga sampai 10. Jadi count ini kondisi akhirnya akan bernilai 10. Di sini kita kan untuk menghitung rata-rata kita butuh jumlah data dan banyaknya data. Nah, banyaknya data ini kita menggunakan count plus ini tuh dia setiap perulangan akan menambahkan 1. Jadi plus 1 seperti itu. Nah. Oh iya, kenapa dia keluarin 0,2? Karena di sini saya menggunakan spasi dan tab itu yang indentasi seperti itu. Jadi di sini kita harus mengganti formatnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan strip F, petik T, agar. Nah, dia akan keluar 8.500.000 ini rata-ratanya. Karena kalau saya jumlahkan manual itu ini hasilnya 85 juta. Nah, kalau dibagi 10 kan berarti jadinya 8.500.000. Nah, kenapa kita harus pakai format strip T ini? Nah, jadi dia membaca kolomnya, pemisah kolomnya tuh tabnya saja. Jadi ini kolom 1 dipisahkan dengan satu tab ke kolom 2, kemudian dipisahkan satu tab dengan kolom 3. Nah, jadi kalau di sini kan, nah ini saya spasi nih, jadi tidak akan berpengaruh. Tapi kalau kita nggak pakai min F ini, strip F ini, dia akan menghasilkan 0,2 dan tidak akan sesuai dengan rata-ratanya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk menampilkan jam, kita bisa PS1. Nah, pakai petik satu. Kemudian waktu. Nah, ini bebas ya, misal waktu sekarang. Nah, tinggal strip T. Nah, dia akan output waktu sekarang itu jam berapa seperti itu. Nah, kalau di atas kan dia akan seperti ini. Nah, kita ketik bus untuk kembali ke main program seperti itu. Bisa juga kita PS1, kita waktu sekarang jam. Nah, dia kan akan berubah nih depannya, tapi yang ininya tetap jam sekarang seperti itu secara real time. Karena fungsi utamanya itu yang strip T ini, yang per T ini nih, yang tanda atau tapi yang terbalik dengan T. Nah, yang di depan ini tidak mempengaruhi, cuman akan tetap terprint di bawahnya saja seperti itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kita ingin mengganti warna pada terminal ini. Untuk mengganti ini kan sudah saya ganti nih
downloadsnya tuh warna navy biru tua dan ini warna hijau ya. Nah, bagaimana kalau kita mau ganti warna yang lain? Nah, agak lama saya sudah siapkan di sini. Itu PS1 sama dengan ini template-nya dia 033. Satu ini untuk ketebalan huruf dan format hurufnya. Jadi kalau 0 dia akan tipis, 1 itu dia akan tebal. Kalau tidak salah 3 itu miring dan 5 itu dia akan tulisan berkedip seperti itu. Dan kemudian 33 yang ini, nah itu format warnanya. Nah, misal kita di sini pakai 33 untuk tulisan tipis dulu ya seperti ini. Nah, dia akan menampilkan lebih tipis kan dari yang di atasnya. Di atas ini saya menggunakan yang format 1 sebelumnya karena dia lebih tebal nih, yang warna hijau dan biru seperti itu. Kemudian yang bawahnya menjadi warna orange. Kemudian kita bisa gunakan kembali. Kita mau ganti warna yang lain. Nah, untuk warnanya sendiri itu yang biasa digunakan tuh berkisar dari angka 30 sampai 37. 30 itu hitam, 31 itu merah, 32 itu hijau, 34 itu biru, 35 itu magenta atau ungu, 36 itu cyan atau biru muda, 37 itu putih atau abu-abu. Nah, putih atau abu-abu itu seperti yang di atas ini ya, ini defaultnya seperti itu. Misalnya sini saya akan menggunakan biru muda dengan tulisan yang tebal, yaitu di sini 1 nih setnya. Nah, dia kan lebih tebal dari di atasnya nih karena di setnya 1. Kemudian kalau jika kita mau gini ya. Nah, error. Sebentar, sepertinya terminalnya error. Kita buka kembali terminal. Nah, di sini kita ganti formatnya. Nah, 34 ini tadi warnanya biru ya, biru tua yang seperti sudah tidak ada. Di sini kita ganti 5. Nah, maka dia akan menggunakan format tulisan berkedip. Jadi intinya dia tuh hanya ini sudah template-nya. Angka yang di depan ada titik petik itu dia untuk menampilkan format tulisannya. Kalau 0 itu tipis, 1 itu tebal, 3 ya. 3 atau 4 itu dia tulisannya italik miring. Nah, iya, kalau dia 3 itu italik, dia kan akan miring seperti ini. Seperti itu. Kemudian 3 itu miring. Kemudian kalau yang terakhir itu 5 itu dia akan tulisan berkedip seperti yang ini. Nah, contoh terakhir deh. Kita mau menggunakan warna merah. Tadi 31. Ya, 31. Untuk tulisan berkedip. Nah, dia akan berkedip seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu clear. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.